masuk, nggak ada orang yang terlalu aware dengan keberadaan dia atau mungkin kayak ya udahlah biarin aja kasih masuk nanti pas mau keluar baru kita cut off jalur evakuasinya kita berikan hambatan dan lain-lain. Dan bahkan kita melihat juga masih berlanjut aja di sini di mana dari Onyx pun berjaga di bagian gereja tapi ternyata ada yang lebih menarik di sini EVOS dan juga Dunia Games bertemu bakal langsung diamankan satu player EVOS Micro Blue. Dan kita juga menyaksikan bagaimana Ikyar coba untuk bisa berhadapan dengan KF. KF melakukan flank menuju ke arah kanan, berputar dia. Ada Seng yang dimanfaatkan oleh seorang Ikyar, tapi granat dilemparkan dari arah belakang KF. Bisa ditembak oleh pemain-pemain dari Dunia Game. Ada jump yang coba dilakukan, ternyata KF tertangkap oleh Rancid. Kita masih melihat juga ternyata EVOS tidak hanya DG, tapi ada Alter Ego juga yang membuat mereka menjadi tim pertama yang pulang. Untuk kedua kalinya kita melihat EVOS berada di hashtag ke-16 di match pertama kemarin dan juga di match kedua hari ini. AADE, ada apa dengan EVOS? Ini menjadi sebuah tanda tanya besar yang gue benar-benar gak ngerti kenapa gitu. Karena menurut gue pribadi dari line up-nya sendiri udah mengerikan gitu kan. Apalagi dengan line up baru yaitu seorang Lapar. Jebolan dari komunitas yang memang bisa dibilang dari mekaniknya cukup mengerikan. Empowernya juga cukup sadis. Tapi mungkin ada sebuah tekanan-tekanan yang tadi sempat dibahas oleh Sanskui juga. Tekanan dari EVOS fans juga yang berekspektasi mereka bakal bermain dengan sangat baik. Tapi kali ini ada sebuah tekanan juga yang bakal dihadapi oleh Boom dan juga 2-1 tembak arah bagian depan Okta. Tidak berhasil untuk mendapatkan satu player, malah Okta yang harus take down. Namun kalau kita melihat Mineral dari arah yang cukup jauh harus terus membackup rekan-rekannya. Tapi Yami, pemain yang juga didatangkan Boom di season kali ini untuk membantu Boom lebih kuat lagi. Dan ternyata Yami berhasil mendapatkan satu pemain, yaitu Linux tadi dari 21 Esport. Yami maju, Yami masuk menuju ke arah compound, bisa melakukan sebuah confirm elimination pastinya. Tapi hati-hati, Mineral juga bisa untuk melakukan banyak hal dari tempat dia berada. Granat kembali dilemparkan. Yami ini adalah pemain yang dengan sangat baik untuk melemparkan sebuah granat. Ya, bisa dibilang dari utility yang dilontarkan dari Yami itu biasanya kayak chance connect-nya itu kayak 80% gitu ya. Sering banget connect dan kali ini sebuah utility sudah mulai dilontarkan kembali ke arah bagian depan juga. Guna untuk melakukan buying time terhadap kawan-kawannya, dia harus melakukan revive terlebih dahulu. Setup smoke kembali dilakukan kali ini. Dan ternyata di area yang berbeda juga pecah lagi. GPX melawan HFX. Sama-sama X di bagian belakangnya. X mana kayak lebih kuat kali ini? Kita juga terus mencari faktor X yang ada di pertempuran kali ini. Itu adalah faktor yang bisa membuat salah satu X bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Lynx berhati-hati, dia berada di area rumah roti yang berbeda. Karena rekan-rekan dari GPX yang lain berada di area sebelah kanan. Namun Rosemary ternyata bisa mendapatkan satu pemain, yaitu Agansi. Dengan sebuah granat. Satu pembukaan fight yang sangat baik sekali. Rosemary melemparkan granat yang kedua menuju ke area depan. Tapi mulai datang satu persatu pemain-pemain dari HFX. Dan Rosemary kembali menjadi pemain yang sangat-sangat luar biasa dari GPX. Ini adalah pemain kunci GPX. Pemain kunci Rosemary X Hantorio yang masih aktif sementara ini. Dan kita melihat nampaknya ternyata kunciannya tumbang. Rosemary tumbang. Masih ada kesempatan untuk HFX karena posisi sementara 2 melawan 1. HFX, Sinan dan juga kawannya belum bisa melakukan revive. Tapi Hans for you. Darahnya tipis banget. Bagi berupaya untuk melakukan healing. Healingnya berhasil. Harus melakukan revive terhadap kawannya terlebih dahulu. Sama-sama saling mereset satu sama lain. Tapi masalahnya dari GPX sudah kehilangan 2 player. Dan kita juga melihat bagaimana ada fight yang terjadi. Drop melakukan tembakan demi tembakan satu persatu. Pemain-pemain dari Dunia Game tumbang. Mencoba untuk mendapatkan yang kedua, ternyata tidak. Karena Dunia Games memiliki salah satu pemain dengan satu gili shoot yang sangat luar biasa. Nggak ketahuan di dalam smoke-nya itu adalah Rancid. Menjadi hero untuk Dunia Games. Rancid masih bertahan kali ini dan masih berdansa juga di bagian dalam asap. Tapi Swavel dengan senjatanya Bison dan kembali mengganti dengan M4 kali ini. Last man standing yang bakal sulit banget posisinya. NFT Swavel mampukah memperpanjang kembali waktu hidup dari NFT karena Swavel di bagian lower ground sangat terbuka. Voin juga mungkin bakal join the party, Sanskui. Poin terus mengitari tempat tersebut, namun kalau kita lihat ternyata X dimenangkan oleh HFX. Faktor X tersebut ada di tubuh HFX. Mereka langsung menggeprek semua pemain-pemain dari GPX. Tapi kalau kita berpindah juga ternyata kali ini Yami coba dilempari utility oleh Alan. Sudah dilempar menuju ke area depan. Akan meledak sesaat lagi. 2 granat bahkan dilemparkan menuju tempat yang sama. Dan ternyata kalau kita lihat Hexas lah yang dipulangkan. Karena Yami pulang, semuanya jadi pulang. Waduh, yang lain udah knock ternyata. Yami Esport ya. Yami Esport. Yes, dan sementara juga kita melihat dari Swavel masih bisa dengan sabar
di sebuah lower ground tipis banget. Di kirinya ada orang, di depannya juga ada orang. Zvovel, apa yang akan dilakukan Zvovel? Tapi ternyata yang didapatkan terlebih dahulu adalah DG. Last man standing dari DG. Ikiar harus pulang, tapi Zvovel sudah ketahuan dan itu dia akhir dari NFT. Langsung diratakan begitu saja oleh Void. Dan kalau kita melihat tadi FJ juga menggunakan senjata yang sama dengan yang digunakan oleh Zvovel, itu adalah PP Bizon. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa tiba-tiba banyak Bizon yang digunakan, ini adalah senjata yang baru saja di-upgrade oleh PUBG Mobile di updatean terbaru mereka. Kalian harus update sekarang juga karena PP Bizon saat ini sudah ditambah dari segi aim powernya. Dimana ferretnya nambah, damage-nya kurang. Ferretnya yang ditambahin, lebih cepat. Jadi lebih ke arah cepet ya? Apa ya? Satset. Nggak di buff banget lah, itu masih ada pengurangan yang dijadikan. Lebih di arah semakin di balance lah. Nah itu dia. Walaupun damage-nya kurang, tapi ternyata menjadi salah satu primadona oleh para professional player karena mereka pastinya bisa memainkan hal tersebut dengan lebih baik lagi. Kalau kita lihat kali ini ternyata turun. Dua pemain dari Aura melakukan tembakan demi tembakan. Ada Genesis Dogma, satu didapatkan, dua didapatkan ternyata. Alan juga tumbang. Jaxi, dia pun tumbang karena ada tembakan dari tempat yang berbeda, itu adalah Nichil. Ini barbar banget sih, apa yang dilakukan sama Aura tadi langsung terobos saja ke arah bagian depan dan ternyata cukup berhasil sedikit. Walaupun memang dua playernya harus tumbang, tapi ternyata Nichil berhasil untuk mendapatkan satu kembali. Rosesi di bagian atas terpantau oleh seorang mapan Nichil dan ternyata kali ini dari Jason pun sebagai last man standing harus berpindah tempat. Tapi apa yang bakal dilakukan oleh Jason karena dia sudah mulai tertembak juga dari area yang berbeda, harus pelan-pelan take time terlebih dahulu untuk melakukan healing karena dari Genesis Dogma masih aktif dengan dua playernya dan mungkin bakal langsung cabut sih. Paman Nichil menggila di match kedua hari ini. Dia sudah mendapatkan 3 elimination, menyumbangkan 3 elimination menuju timnya. Tapi ternyata Daybos di depannya banyak sekali player akan ditembak oleh kanan kirinya. Karena Gig berada di depan dari seorang Daybot, tapi Daybot maju. Berani sekali dia menuju ke arah pertahanan dari Gig seorang diri saja. Kita melihat dari tempat yang berbeda, Dewa United dipulangkan. Tapi Cibirit masih menjadi pemain yang terus melakukan healing terlebih dahulu. Daybot melakukan healing, ada bakaran menuju defensif dari tim Geek Fam. Kita berpindah kembali, ada Nichil yang berhadapan dengan FJ. Yes, Nichil masih bertahan dan FJ ada di depannya. Tapi sepertinya dari Geek Fam pun terkena banyak sekali ledakan-ledakan nades. Namun ternyata satu player dari Genesis Dogma Nichil pun harus tumbang. Harus dipulangkan kembali, paman Nichil tak mampu bertahan. Dan sama halnya juga dengan Aura tidak mampu bertahan kembali juga Geek Fam. Terkunci di sebuah gedung, bukan gedung sih, gudang kecil yang benar-benar sempit juga. Mereka tidak bisa kemana-mana, mereka benar-benar di lockdown oleh pemain-pemain dari Void. Ya, terlihat bagaimana PP Bizon bisa dimainkan dengan sangat baik oleh FJ. Dengan 53 peluru yang ada di satu klipnya, bergerak juga FJ pastinya menuju tempat yang berbeda untuk saat ini. Void sudah mengumpulkan 6 elimination, tapi ada beberapa peluru tadi nampaknya yang masuk menuju ke arah bagi dari FJ. Karena tadi ada beberapa tembakan dari arah yang berbeda juga kalau kita sempat pantau, makanya Void mengambil bagian lower ground, jalurnya dilewatin begitu saja demi untuk menghindari tembakan dari sebelah kiri. Tapi nampaknya dari Bigetron Red Aliens pun tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Pochinki yang akan menjadi saksi banyaknya gesekan-gesekan yang terjadi antara ke-6 tim yang masih bertahan. RRQ akhirnya ini adalah the best performance RRQ sejauh ini karena gue melihat mereka masih survive dengan 4 player di menit-menit terakhir. Dan sangat disayangkan, tim yang sebenarnya memiliki drop zone di Pochinki yaitu Bigetron justru tidak berhasil masuk kembali ke kampung halaman mereka. Harus dipulangkan tadi oleh keganasan pemain-pemain Void yang saat ini sudah mengumpulkan 7 elimination. Paling banyak elimination sementara waktu dikumpulkan oleh Void. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga dari RRQ nampaknya lebih bermain defensif aja. Selain PP Bizon, ternyata ada Scar L juga yang menjadi primadona sekarang. Karena ini adalah senjata yang benar-benar di buff abis-abisan. Bullet speed dan juga long range damage-nya di 2 kali lipatkan. Dan ini akan menjadi sebuah senjata yang cukup mematikan. Asalkan recoil-nya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Itu what happened? Setoran nyawa is real. Tapi ternyata RRQ terkena sebuah bakaran yang sangat menyakitkan dari area yang berbeda. Api cemburu yang sangat panas juga. Tapi Narpeko is real. Masih bisa menghipnotis lawan-lawannya. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa saat ini Uzi menjadi laku, karena long range damage-nya juga ditambah 2 kali dari Uzi itu sendiri dan dikurangi dari damage. Tapi untuk jarak menengah saat ini sudah lebih sakit atau bisa dijangkau dengan Uzi. Betul, makanya banyak yang menggunakan Uzi dan sama halnya dengan Alpha langsung mengintai, mengendap-ngendap dari arah belakang, memulangkan alter ego secara utuh. Void, sedari tadi gue melihat terus menjadi pelakor, terus menjadi pihak ketiga dari setiap tim yang sudah membangun pesta meriah. Ya sangat-sangat luar biasa apa yang ditujukan oleh pemain-pemain Void, tapi ternyata tidak untuk Mort karena Mort menjadi pemain yang sangat ganas, yang sangat jahat untuk Void. Baru saja berhasil di revive, baru saja bangkit, terbuka oleh Mort dan langsung ditumbangkan. RRQ menjadi tim yang paling ganas untuk saat ini. Dan kalau kita lihat masih ada Onyx juga. Onyx adalah tim yang tadi mengisi gereja dan mereka bisa masuk ke perkotaan. Ya, Onyx juga menjadi lebih baik permainan mereka. Rotasi mereka seringkali mulus dan
Sementara kita melihat juga dari RRQ yang terus menjaga area yang sudah mereka bangun sedari tadi. Boyin berusaha untuk nge-retake tapi nampaknya sulit karena dijepit oleh Onyx, dijepit juga oleh RRQ. Satu player terakhir, bukan player terakhir tapi iya sekarang menjadi terakhir. Alpha karena teman-temannya sudah diciduk semua di bagian belakang. Nerpeko gue nggak tahu deh, dia sadar atau enggak ada Alpha di sana karena Nerpeko pelan-pelan sudah mulai maju ke arah bagian depan. Merayap-rayap dan akhirnya bangkit kembali berdiri, kelihatan itu dia. Langsung dipulangkan secara utuh Void. Ya, sangat-sangat mengenaskan apa yang dialami oleh Void setelah mereka bermain cukup baik dari early game sampai ke mid game. Justru di late game mereka harus tunduk lesu di tangan RRQ Ryu. Namun kalau kita lihat saat ini fight akan pecah mungkin antara RRQ dan juga Onyx. Tapi mereka harus hati-hati karena masih ada HFX dan masih ada Geekfam. Ini HFX dan Geekfam last man standing-nya akan bisa menjadi pembeda sih antara RRQ dan Onyx. Karena kalau kita ngomongin dari manpower, jelas RRQ dan Onyx menang. Tapi positioning dari last man standing, HFX maupun Geek ini yang bisa menjadi sebuah pisau bermata dua untuk semua tim yang ada di sini. Ya, kita tinggal menunggu apakah HFX dan juga Geek ini lebih ngelihat ke RRQ atau lebih ngelihat ke Onyx. Siapa yang bisa ditembak duluan? Kalau ada knockdown yang dialami oleh RRQ dan juga oleh Onyx dari tim HFX atau Geek, mereka yang akan lebih dirugikan lagi karena untuk saat ini ternyata last man standing dari Geek yaitu Toms ada di tengah-tengah antara Onyx dan juga RRQ. Kita belum lihat HFX ada di mana. HFX ada di belakang banget, di luar circle. Ada di open field ya. Ada di open field, merayap perlahan-lahan dan bisa banget nge-backstep siapapun yang ada di depan mereka. Dan sementara kita melihat Toms menjadi last man standing. Toms juga merupakan salah satu player yang patut diwaspadai. Dari Empower mereka, dia keras dan punya game sense yang cukup tinggi. Makanya dari tadi kalau kita lihat dia masih survive sampai sejauh ini juga. Hanya memegang sebuah granat saja, udah mulai standby juga. Posisi dari Toms gue nggak tahu apakah sudah diketahui atau belum karena ada smoke di sekitaran dari Toms itu sendiri. Dan kembali kita ngebahas dari rumah atau gedung ya. Ini akan menjadi sebuah long fight juga karena banyak sekali sela-sela yang bisa dimainkan, struktur bangunannya juga bisa dimainkan. Dan kalau kita lihat dari Nerpeko nampaknya udah nggak punya granat sama sekali. Ya, sudah tidak memiliki utility tadi dari pemain RRQ. Ada satu saat ini yang dimiliki oleh seorang Voldemort. Dari segi granat ada satu Molotov juga dan dua smoke. Namun kalau kita lihat ternyata granat lah yang sudah dikokang akan coba dilemparkan. Ada tembakan-tembakan dari Cleon menuju ke arah pemain RRQ. Kelihatan jendelanya tapi lagi-lagi ini adalah Pochinki. Sangat tricky sekali untuk fight di tempat ini. Ya, dan kita melihat ada pertemuan mantan Cleon dan Mort. Dulunya satu tim, sekarang menjadi lawan. Dulu kawan, sekarang lawan. Dan nampaknya ini akan menjadi fight yang sangat-sangat lama. Benar-benar mereka setup. Mereka nungguin ada satu keblundaran yang terjadi dari tim lawannya, diculik dan itu akan menjadi sebuah inisiasi atau sinyal untuk push. Tapi sejauh ini Heaven, last man standing, Duri dalam daging melemparkan sebuah net ke arah bagian depan. Boom, meledak di depan sana dan Voldemort pun tumbang. Ini yang tadi kita sempat bahas, Cijal, hati-hati dua tim tersebut bisa aja justru mereka ter-take down bukan dari Onyx tapi justru dari lawan-lawannya untuk tim RRQ dan itu yang mereka alami untuk saat ini. HFX lah yang membuat RRQ harus segera bangkit kembali melakukan revive dan saat RRQ revive ada pergerakan yang dibangun oleh Onyx. Mereka memanfaatkan timing dengan sangat cepat, sudah mulai ada inisiasi Jobrenki melemparkan utility tapi dibakar juga tempat di mana Jobrenki berada dan terlalu tinggi bakarannya. Ternyata tidak, masih bisa kebakar, masih bisa untuk melakukan healing juga. Kayaknya ada bensin yang nyamber ya. Ada bensin yang nyamber ke Jobrenki dan sempat terkena luka bakar ringan tapi masih bisa di healing terlebih dahulu. Dan menarik yang apa yang dilakukan oleh Jobrenki, dia langsung naik ke arah atas atap. Dia benar-benar mau mengkontrol pergerakan dari RRQ, mau menjadi mata-mata. Tapi nampaknya dari RRQ cukup pintar untuk bisa memanfaatkan situasi dan momentum untuk bergerak maju ke arah bagian depan juga. Tapi Onyx ada dua player yang mengendap-endap di bagian atap yang bisa mengganggu gerakan-gerakan dari RRQ. Terus bergerak Nerpeko untuk saat ini. Kita melihat ini adalah duel antara tim yang tidak merombak rosternya sama sekali berhadapan dengan tim dengan rombakan roster yang cukup ekstrim, yaitu Onyx dengan roster baru mereka atau RRQ dengan roster yang sama seperti season kemarin. Wah, manakah yang lebih baik akan dibuktikan sekarang karena Nerpeko maju ke arah bagian depan, screening out dan itu dia ternyata last man standing dari Geekfam yang harus tertangkap terlebih dahulu. Tidak mau ada duri dalam daging dan ini benar-benar seimbang kondisinya 4 lawan 4, 1 player, 2 player, bahkan ternyata bukan 2 player, 1 player Nerpeko carry atau bisa dibilang juru tembak dari RRQ dipulangkan sang Squid. Tapi Mort juga tumbang kalau kita lihat ada utility. Hati-hati Zuensi, kebakar dia di tempat tersebut, healing harus dilakukan dan ini adalah sebuah keuntungan yang dimiliki oleh Onyx. Kalau Onyx ingin menyelesaikannya, mereka harus menyelesaikannya sekarang juga karena keuntungannya sangat-sangat besar yang dialami oleh Onyx. Mereka langsung gerbek, mereka langsung maju menuju ke area depan dan Onyx langsung saja mengakhiri semuanya dengan sebuah winner chicken dinner. Onyx landak kuning yang ternyata kali ini mendapatkan ayamnya dan sukses dengan perombakan besar yang